Dengan semakin canggihnya teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan berita-berita menjadi sangat mudah tersebar luas, sangat cepat beredar kemana-mana. Bahkan kadangkala berita itu berita lama yang disajikan ulang atau dibumbu-bumbui menjadi lebih menarik, atau berita-berita sensasi yang seringkali membuat orang begitu tertarik untuk mendengarnya atau melihatnya. Dan yang makin membahayakan lagi sesungguhnya bukan berita yang beredar yang dapat dilihat dan didengar itu saja, tetapi juga penerimanya. Karena banyak kali dan kerap kali seseorang tidak mempunyai filter, tidak mempunyai saringan yang benar di dalam menyensor atau di dalam menyaring apa yang didengar atau apa yang dilihat itu. Mengapa perlu disaring? Karena tidak semua yang dilihat dan didengar itu benar. Apalagi makin nyaring dibunyikan, makin banyak disebarluaskan, dianggap itu benar. Padahal belum tentu benar. Untuk itu perlu diuji. Dan dalam rangka mengujinya, kita perlu menggunakan filter yang pinter, saringan yang tepat, yang bijak dan sesuai dengan kebenaran. Karena tanpa filter pinter, kita bisa keblenger, bahkan kita bisa kebingungan untuk bisa membedakan yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari satu bagian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 11 sampai 13. Kisah tentang orang-orang yang ada di Berea. Orang-orang Yahudi di kota Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak pula di antara mereka yang jadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana, menghasut dan menggelisahkan hati banyak orang. Kisah Para Rasul pasal 17 ini mau mengcompare atau membandingkan antara orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan di Tesalonika dan di Berea, dua kota yang berbeda. Dan digambarkan di sini orang-orang Yahudi di Tesalonika itu adalah orang-orang yang percaya juga kepada Tuhan, tetapi dikatakan hatinya tidak terlalu baik. Sementara orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi yang di Tesalonika. Mengapa mereka dikatakan lebih baik hatinya? Karena mereka menerima firman dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Dengan kata lain, orang-orang Yahudi di kota Berea adalah orang-orang yang kritis, yang tidak asal menerima, tetapi mereka menyelidiki. Mereka menerima pun dengan kerelaan hati, bukan terpaksa karena diajarkan dan diwajibkan untuk menerimanya. Bukan indoktrinasi sesungguhnya. Bukan sebuah pemaksaan untuk mereka percaya, tapi mereka menerima dengan rela hati. Dan lalu kemudian mereka juga belajar kitab suci, mengetahui kebenaran sambil menyelidikinya. Apakah semua itu benar demikian? Ini yang sungguh patut diacungkan jempol orang-orang yang ada di Berea. Dan bahkan di antara mereka jadi percaya. Perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki orang Yunani pun ikut-ikutan percaya. Namun di sini ditutup dengan sebuah pernyataan ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus. Datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak.
Dan inilah sebenarnya yang sering terjadi hari-hari ini di tengah gencarnya dan canggihnya teknologi, informasi, dan komunikasi. Segala berita bisa beredar, dinyaringkan kemana-mana. Beredar begitu rupa, berita yang sensasional, berita-berita kekerasan, berita-berita kebencian. Makin banyak kebencian, makin laku beritanya. Makin kuat sensasinya, makin laku, dan di pasar itu menjadi seperti kacang goreng. Orang kepingin tahu, bahkan digoreng lagi supaya makin sip dan sedap kedengarannya. Betapa mengerikan. Dan lebih mengerikan lagi adalah bukan si pengedarnya saja yang memang jahat mengedarkan sembarangan tanpa pikir panjang, tapi si penerimanya juga. Tidak punya filter sehingga mereka lalu kemudian mudah terhasut, mudah termakan oleh segala macam berita-berita itu. Teracuni kesesatannya dan termakan hasutannya. Karena setiap berita yang belum tentu benar itu mengandung kesesatan, bisa menyesatkan, dan mengandung hasutan, bisa memprovokasi seseorang untuk lalu kemudian dipengaruhi oleh berita itu menjadi ketakutan setengah mati, menjadi bertindak sembarangan, tidak menguji lagi, dan lalu langsung mengedarkannya kepada banyak orang tanpa mengadakan sebuah penyaringan. Karena itu sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita untuk kita punya pola pikir imani yang berdasarkan kebenaran dari Tuhan, yang menjadi filter kita, filter yang pintar. Jangan handphone kita atau alat komunikasi kita saja yang disebut smartphone atau alat yang disebut telepon cerdas. Tetapi biarlah penggunanya, yaitu kita semua yang menata layankan itu, harusnya lebih cerdas dari handphone kita. Kita perlu menyaring segala sesuatunya agar tidak teracuni kesesatan berita yang belum tentu benar dan tidak termakan hasutan berita yang belum tentu benar itu. Mari perlengkapi diri dengan akal budi yang dari Tuhan dan diisi oleh bijaksana dari Tuhan, agar kita punya filter-filter pinter di akal budi kita, di pikiran kita, dan kita tidak mudah terpengaruh, terprovokasi oleh berita-berita yang belum tentu benar, apalagi berita-berita yang menjatuhkan semangat kita, yang melemahkan daya juang kita. Mari makin pinter di dalam memfilter, dan Tuhan akan membantu kita sejauh kita bersandar dan memohon hikmat-Nya memenuhi akal budi kita. Selamat pinter, selamat bijak, selamat bersandar kepada kebenaran dan mengujinya dari sudut pandang Tuhan yang menyertai kita senantiasa. Amin.